Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Dan apa saja kegiatan hari ini? Pasti banyak ya kegiatan hari ini. Dari mulai bangun tidur, mandi pagi, sarapan pagi, kemudian setelah itu belajar. Dan setelah belajar, apa yang kalian lakukan biasanya? Wah, pastinya istirahat ya. Karena setelah belajar, pastinya kalian membutuhkan istirahat. Karena kalian sudah berpikir dan pastinya rasa lelah pun ada. Oke teman-teman, sebelum beristirahat, mari kita belajar terlebih dahulu. Kembali lagi dengan teacher di tematik 1D dengan tema keluargaku. Masih di subtema 3 ya teman-teman, yaitu anggota keluargaku. Tapi kali ini kita akan belajar di pembelajaran 4 dan 5. Baik teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bisa kita ingat selalu. Oke teman-teman, jangan lupa ya, sikap berdoa yang baik, yaitu dengan duduk yang rapi, kemudian kedua tangan diangkat ke atas, pertanda bahwa kita meminta keberkahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Berdoanya sudah bisa ya, sendiri-sendiri ya. Doa sebelum belajar. Oke teman-teman, berdoa. Dimulai. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembelajaran 4 yang ada di halaman 64 pada subtema 3. Nah, teman-teman, di sini kita akan bermain bersama Nina, Adi, dan saudara sepupunya. Teacher akan bacakan ya. Nina, Adi, dan saudara sepupunya berkunjung ke rumah kakek. Di sana mereka bermain bersama. Mereka bermain lompat kelinci. Kakek memberikan aba-aba. Anak-anak harus melompat sesuai aba-aba. Ayo, bermain gerakan melompat seperti Nina. Lakukan bersama-sama dengan temanmu. Dengarkan aba-aba dari gurumu. Nah, teman-teman, di sini ada Nina, Adi, dan saudara sepupunya. Siapa saudara sepupunya? Yaitu Rina. Mereka berkunjung ke rumah kakek. Ketika mereka berkunjung ke rumah kakek, mereka bermain lompat kelinci. Bagaimana sih lompat kelinci? Yaitu kaki maju ke depan, kedua langkah kaki maju ke depan sambil lompat, kemudian tangan di atas, kedua tangan diletakkan di atas kepala, membentuk membentuk telinga kelinci. Nah, itu adalah lompat kelinci. Ketika mereka akan lompat, mereka diberikan aba-aba supaya mereka melakukan lompat kelinci bersama-sama. Siapakah yang memberikan aba-aba? Yaitu kakek. Nah, teman-teman, nanti bisa kalian lakukan lompat kelinci bersama saudara kalian,
bersama teman yang ada di dekat rumah. Oke, kita lanjut ke halaman 65. Di sana kita akan bercerita dan berdiskusi. Setelah Nina, Adi, dan Rina bermain lompat kelinci, dan mereka akan bercerita bersama kita, kemudian berdiskusi. Yuk, kita buka halaman 65. Teman-teman, di halaman 65 ini ada bercerita dan berdiskusi. Yang pertama, bercerita. Di sini bercerita tentang kalian ketika berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Apakah kamu senang berkunjung ke rumah kakek dan nenek? Kemudian apa saja yang kalian lakukan ketika berkunjung ke rumah kakek dan nenek? Nah, teman-teman bisa ceritakan ya kepada teman-teman yang ada di sekeliling rumah kalian. Belajar bercerita ya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada berdiskusi. Berdiskusi ini tentang Rina, Nina, dan Adi ketika bermain ke rumah kakek. Teacher akan bacakan. Nina memanggil kakek dan nenek dengan sebutan Aki dan Nini. Setiap daerah mempunyai panggilan yang berbeda untuk anggota keluarga. Bagaimana kamu memanggil kakek dan nenekmu? Tanyakan juga kepada temanmu. Samakah dengan panggilanmu pada kakek dan nenek? Tuliskan pada tabel seperti berikut. Nah, teman-teman, di halaman 65 terdapat tabel. Di sana kalian bisa menuliskan nama teman kalian, kemudian asal daerahnya dari mana, kemudian mereka memanggil kakeknya dengan sebutan apa, Aki atau kakek, kemudian panggilan neneknya dengan sebutan apa, Nini atau nenek. Ya teman-teman, jadi di setiap daerah itu panggilan untuk kakek dan nenek itu pasti berbeda. Kalian bisa tanyakan kepada teman-teman kalian yang ada di rumah. Ya, kalian catat nama temannya, kemudian asal daerahnya, panggilan kakeknya dia manggil apa, dan manggil neneknya dia dengan panggilan apa. Oke teman-teman, di halaman 66 nanti kita akan berkreasi. Yuk kita buka halaman 66. Teman-teman, kita lanjut ke halaman 66. Di sana kita akan berkreasi bersama Nina. Apakah yang Nina lakukan dan apa yang akan kita lakukan nanti? Simak ya. Selesai bermain, Nina menggambar. Nina menggambar pemandangan di sekitarnya ketika bermain dengan sepupunya. Nina menggambar menggunakan pensil dan krayon. Menggambar dapat menggunakan berbagai alat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, buku gambar, krayon, kemudian pensil gambar dan pensil warna. Ayo gambarlah kegiatan bertema keluarga. Siapkan alat-alat yang diperlukan untuk menggambar. Nah, teman-teman, di sini tugas kalian menggambar pemandangan yang ada di sekitar dengan menggunakan alat-alat yang ada di dalam kotak seperti buku gambar, krayon, pensil gambar, dan pensil warna. Karena buku gambar kalian masih ada di teacher, boleh kalian gambar di kertas selembar atau di kertas HVS ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa mewarnainya dengan pensil warna dan krayon. Oke? Lanjut ke halaman 67. Di sana kita akan berlatih dengan mengerjakan soal-soal. Soal yang pertama, lengkapilah kalimat dengan kata yang tepat. Gunakan kata dalam kotak berikut. Kalian bisa melengkapi kalimat dengan kata-kata yang sudah disediakan di kotak oranye ya. Kalian bisa melengkapi kalimat di bagian A, B, C, D, E yang ada pada nomor 1 dan kata-katanya sudah disediakan di kotak oranye. Nomor 2, berilah tanda checklist pada benda yang merupakan alat menggambar.
Kalian bisa memberikan tanda checklist pada alat-alat yang digunakan ketika kalian akan menggambar. Ya, teman-teman. Kita lanjut ke pembelajaran 5 ya. Di sana teacher akan bercerita di halaman 68. Bercerita tentang Rina yang akan merayakan ulang tahun, teman-teman. Nah, ternyata salah satu anggota keluarga Nina di sana akan merayakan ulang tahun, yaitu Rina. Ya, teacher akan bacakan. Rina adalah sepupu Nina. Rina akan merayakan ulang tahun. Rina mengundang keluarga besarnya. Nina juga datang ke pesta ulang tahun Rina. Ayo bacalah cerita Nina berikut. Hari Sabtu kami mengunjungi paman. Kami akan merayakan ulang tahun sepupuku Rina. Rina seusia denganku. Keluarga besarku berkumpul di rumah Nina. Ada kakek, nenek, paman, dan bibi. Kami makan dan menyanyi bersama. Aku senang sekali berkumpul dengan keluarga besarku. Nah, teman-teman, ternyata Nina bersama adik ke rumah paman. Karena di sana Rina akan merayakan ulang tahun, yaitu sepupu dari Nina. Dan Rina ini adalah anak dari paman dan bibi anak paman dan bibi Nina, ya. Makanya dia disebut dengan sepupu. Jadi anak dari paman dan bibi kita disebut dengan sepupu. Ya, teman-teman, ternyata di sana cerita Nina hari Sabtu dia bersama keluarganya mengunjungi Rina karena di sana akan merayakan ulang tahun, dan di sana pun ada keluarga besar. Keluarga besar itu yaitu ayah, ibu, nenek, kakek, kemudian bibi, paman, sepupu. Itu termasuk keluarga besar, dan semuanya berkumpul di rumah Rina karena Rina sedang merayakan ulang tahun. Lanjut ke halaman 69. Di halaman 69, apakah kamu mempunyai sepupu yang akrab denganmu? Ceritakanlah mengenai sepupumu itu. Ceritakan tentang kapan kamu bisa bertemu dengannya. Misalnya kegiatan yang kamu lakukan bersama sepupumu. Sampaikan ceritamu di depan kelas dan percaya diri. Seperti tadi ya, kalian bisa menceritakan kepada teman tentang pertemuan kalian bersama sepupu kalian. Nah, sekarang kita akan mengamati. Nina dan Adi membawa kado untuk Rina. Kado mereka dihiasi pita merah dan biru. Coba perhatikan panjang pita pada gambar berikut. Di bawah ada pita berwarna merah dan biru. Kalian perhatikan ya. Panjang pita merah sama dengan 6 korek api. Panjang pita biru sama dengan 5 korek api. Pita merah lebih panjang dari pita biru. Kamu dapat mengukur panjang menggunakan benda lain yang lebih pendek. Misalnya menggunakan klip kertas, korek api, atau penghapus. Ayo mengukur panjang bendamu di sekitarmu. Siapkan beberapa korek api dan klip kertas. Ukurlah panjang benda-benda di sekitarmu menggunakan korek api dan klip kertas. Tuliskan hasilnya pada tabel seperti berikut. Nah, teman-teman, kalian bisa menulis benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian ukur menggunakan korek api dan klip kertas. Contohnya nomor 1, pensil. Kalian nanti bisa mengukur pensil menggunakan korek api. Kalau korek api kita membutuhkan kita ukur menggunakan korek api. Berapa korek api yang dibutuhkan ketika kita mengukur pensil, dan berapa klip kertas yang dibutuhkan ketika kita mengukur pensil, dan benda-benda yang lainnya. Oke, teman-teman. Lanjut ke halaman 69. Di sana kita akan berlatih ya dengan mengerjakan soal-soal. Buka halaman 70. Nomor 1. Tuliskan kegiatan yang pernah kamu lakukan bersama saudaramu. Di nomor 1, kalian bisa menuliskan kegiatan-kegiatan yang pernah kalian lakukan bersama saudara sepupu ya. Kegiatan kalian ya, teman-teman. Nomor 2.
Tuliskan panjang benda berikut. Nah, teman-teman di sini ada buku dan kotak pensil. Kalian bisa mengukurnya dengan korek api. Kalau buku kalian bisa mengukurnya menggunakan korek api. Kalau tempat pensil kalian bisa mengukurnya dengan penghapus. Ya, kalau buku berapa korek api yang kita butuhkan ketika mengukur buku, dan kemudian tempat pensil berapa penghapus yang kita butuhkan ketika kita mengukur tempat pensil menggunakan penghapus. Ya. Nomor 3, isilah dengan lebih panjang atau lebih pendek. Nah, di sini ada bagian A dan B. Kalian bisa mengisi dengan kata lebih panjang atau lebih pendek, ya. Dibaca dulu ya teman-teman soalnya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga apa yang teacher jelaskan dapat dimengerti oleh kalian. Semangat teman-teman belajarnya. Teacher akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.